Videonya pakai ini. Speakernya pakai. Udah ya. Masih di mute ya. Halo semua. Yang di sana, yang di sini. Kedengaran nggak sih suaranya? Oh, suara di offin. Di mute kayaknya ya. Suara di offin. Oke. Masih di mute. Oke. Halo, Kang DJ. Halo. Ya, kedengeran. Kang DJ, can you hear me fine? Kenapa? Kang DJ bisa dengar suara saya dengan jelas? Lumayan. Lumayan. Agak-agak kerasa-kerasa kayaknya butuh speaker deh. Kalau sekarang gimana, Kang? Lumayan. Lumayan. Kayaknya saya harus pakai apa namanya? Butuh nanti mungkin pada saat kayaknya pakai ini the handsfree. Kang DJ mungkin dia mau pakai handsfree aja. Oke. Welcome to board. Ya, gue bisa ngeliat dia. Kang DJ tadi ada dia. Nanti. So, kalau ada yang mau di sini mah. Di sini. Ayo. Kang DJ udah di depan laptop. Kenapa, Chris?
Tes. Sudah. Oke, selamat sore kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di acara webinar Dokotel. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Christian Gultom. Di sini saya akan menjadi moderator untuk kegiatan webinar kita hari ini. Jadi supaya mempermudah Bapak, Ibu, dan rekan-rekan untuk bisa berkomunikasi dengan speaker, dan juga nanti untuk speaker, saya akan mendampingi speaker juga untuk bisa menyampaikan presentasinya dengan optimal. Presentasinya akan mulai kurang lebih beberapa saat lagi, jadi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan silahkan mempersiapkan diri, mungkin ambil posisi yang nyaman di depan laptop atau di handphone masing-masing. Sebelum mulai ke presentasinya, saya perlu menyampaikan dulu mengenai sebenarnya topiknya apa sih untuk hari ini. Jadi, seperti poster yang sudah kita bahas kemarin beberapa hari yang lalu, judul dari webinar ini adalah bagaimana how technology can save us, can help us through the COVID-19, especially in healthcare, security, and financial industry. Jadi bagaimana teknologi bisa membantu industri healthcare, security, dan financial di masa pandemi COVID-19 itu. Mungkin nggak usah bahas mengenai bagaimana teknologi, tapi teknologi apa yang bisa digunakan untuk merealisasikan hal tersebut. Jadi itu judul dan topik yang akan diangkat pada webinar ini. Saya juga perlu memperkenalkan mengenai speaker yang akan menyampaikan presentasinya nanti. Beliau adalah Dr. Dian Johari, MKM. Dr. Dian ini sudah banyak sekali work experience-nya di industri kesehatan. Beliau 4 tahun menjadi general practitioner dan juga menjadi hospital management hampir 9 tahun. Jadi working experience-nya seluk-beluk mengenai healthcare hospital industry itu sudah sangat banyak sekali. Nggak hanya mengenai working experience, tapi juga di backup dengan kemampuan akademis yang luar biasa sekali. Beliau lulusan dari Unpad, sarjana kedokteran, dan juga sudah mendapat gelar Master of Hospital Management di University of New South Wales. Title dan topik tadi saya sudah sampaikan, perkenalan speaker juga saya sudah sampaikan. Saya rasa sudah bisa kita coba connect ke speakernya. By the way, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan, saya posisi di kantor Jakarta. Dr. Dian sekarang sebagai speaker ada di Bandung. Kita coba connect sekarang ke Dr. Dian sebagai speaker. Dr. Dian sudah ready di Bandung kah? Halo Chris, apa kabar? Halo Dr. Dian, bagaimana kabarnya? Baik, sehat-sehat, stay safe. Bandung, gimana kabarnya? Tambah masih tetap hujan terus, Dok? Ya, begitulah. Apa namanya? Ya, masih menjaga diri dari supaya tetap sehat, tetap waras. Mudah-mudahan yang di Jakarta juga begitu, di semua Indonesia juga sama. Oke, sebelum memulai presentasinya Dr. Dian, saya perlu menyampaikan kepada audiens, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang menonton webinar, selama presentasi berlangsung, saya persilahkan Bapak, Ibu, dan rekan-rekan untuk menyampaikan pertanyaannya mengenai topik yang akan diangkat oleh Dr. Dian hari ini. Nanti pertanyaannya saya akan list dan saya akan pilih nanti beberapa pertanyaan, at least 5 pertanyaan yang paling relevan mengenai topik yang akan nanti diangkat, dan saya akan tanyakan ke Dr. Dian nanti di akhir dari presentasi ini di sesi Q&A. Ya, saya rasa itu aja Dr. Dian, introduction dari saya. Saya rasa sudah boleh dokter untuk menyampaikan presentasinya. Without further ado, saya persilakan waktu dan tempat, saya persilakan kepada Dr. Dian. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan penonton, enjoy the presentation. Oke, mudah-mudahan sudah bisa terlihat ya presentasinya. Gimana? Apakah sudah bisa terlihat presentasi saya di sini?
Chris? Yes. Halo Chris. Halo Sudah? dokter. Ya. Saya bisa lihat presentasinya dokter Rian. Oke. Silahkan dok untuk memulai presentasinya. Baik. Good luck and have fun. Oke, Chris, thank you. Ya, selamat sore rekan-rekan di seluruh Indonesia dan di tempat-tempat lain di seluruh pojok dunia yang sedang mengikuti YouTube Live ini. Jadi hari ini saya ingin berbagi tentang sebuah fenomena bagaimana pandemi COVID-19 ini telah secara unik membuka peluang-peluang akan lahirnya atau bukan lahirnya, mungkin bangkitnya penggunaan teknologi-teknologi yang sebenarnya tidak terlalu baru, tapi menjadi perannya makin vital gitu di masa ini. Kita karena pandemi ini gitu kan, adanya physical distancing membuat kita mau tidak mau harus stay at home di rumah. Kemudian pada saat kita di rumah mau tidak mau kegiatan-kegiatan pekerjaan dan bahkan kebutuhan pendidikan dari anak-anak kita dilakukan semuanya di rumah. Dan ini berperan terhadap bagaimana aplikasi-aplikasi, platform-platform yang dahulu sebenarnya sudah ada, seperti misalkan Zoom meeting misalnya, atau dengan Google Meet, terus Microsoft Teams, dan mungkin aplikasi-aplikasi lainnya. Terus di pendidikan adanya Google Classroom, dan banyak sekali platform-platform yang dulunya sudah ada tapi sekarang menjadi primadona. Dan di dalam pelayanan kesehatan kita melihat bahwa telemedicine juga punya hal yang sama gitu. Dan memang bukan hal yang baru, bukan hal yang tiba-tiba karena COVID ini tiba-tiba jadi ada gitu kan, tapi memang karena COVID lah ini jadi ada, jadi menjadi orang-orang menjadi melirik gitu kan. Dan ini akan menjadi topik utama kita, jadi pembahasan kita, dan saya nanti diskusi yang hangat gitu kan setelah presentasi ini. Oke, jadi kalau kita melihat dari definisi dari WHO yang saya terjemahkan, intinya adalah sebenarnya penyediaan layanan kesehatan karena telemedicine atau penyediaan layanan kesehatan yang biasa itu masalahnya sebenarnya sama gitu dengan pelayanan kesehatan konvensional. Hanya saja karena kendala jarak inilah gitu kan adanya tantangan-tantangan yang baru, yang unik, yang ternyata dengan fasilitasi teknologi tantangan-tantangan itu bisa kita atasi gitu. Jadi kita bisa menggunakan teknologi informasi untuk mengatasi gejala-gejala jarak, untuk bisa melakukan pemeriksaan. Kita bisa untuk melakukan konsultasi tatap muka misalnya, untuk menggali informasi terkait riwayat perjalanan penyakit atau cedera. Kita bisa menggali data-data untuk melakukan penelitian dan pengkajian terkait masalah kesehatan di satu tempat yang kita tidak bisa kunjungi misalnya. Dan bahkan kita bisa melakukan peningkatan kapasitas kompetensi dari tenaga-tenaga kesehatan yang tidak ada di kita, jadi seperti kelas jarak jauh misalnya. Nah itu bisa dilakukan dengan telemedicine ini gitu kan. Artinya goals-nya sama gitu pada akhirnya. Bagaimana orang-orang menjadi sehat, masyarakat di sekitarnya juga jadi sehat. Nah, kalau kita bicara sejarah awal telemedicine, ini sebenarnya telemedicine ini bukan barang baru, bahkan sangat perkembangannya ini sejalan dengan perkembangan kedokteran modern. Karena kendala jarak itu selalu ada dari waktu ke waktu, dari dulu, dari sekarang, sampai masa nanti di mana jarak ini akan masih terus jadi kendala. Dan pelayanan kesehatan untuk mengatasi kendala jarak itu akan menggunakan teknologi-teknologi yang tersedia saat itu gitu.
Misalkan tahun 1859, kita bisa ngirim grafik denyut jantung, penyakit jantung bawaan pakai telegraf. Tahun 1874 kita bisa melakukan konsultasi penanganan trauma. Itu dilakukan dari Australia Selatan dan Australia Utara, dari Australia Utara ke Australia Selatan. Kemudian Einthoven, penemu EKG, elektrokardiogram atau grafik denyut jantung itu bisa dikirimkan lewat telepon. Jadi dulunya telegraf, sekarang telepon. Dan pada saat era Perang Dunia I, Perang Dunia Kedua, dan perang-perang sesudahnya itu, radio, telepon, telegram, dan semua mekanisme komunikasi yang dilakukan saat itu digunakan untuk melakukan konsultasi dan penanganan masalah kesehatan. Baik karena injury atau penyakit atau untuk kalangan sipil dan militer. Dan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi sesudahnya, penemuan internet dan segala macam itu akhirnya ya mengikuti membantu memfasilitasi pelayanan kesehatan. Nah, jadi kalau kita bicara cakupan layanan telemedicine, sebenarnya pada prinsipnya semua yang dilakukan oleh pelayanan kedokteran bisa dilakukan oleh telemedicine, gitu. Untuk pengkajian pasien misalnya, dari triase, screening, konsultasi, bahkan pemeriksaan fisik itu bisa saja dilakukan gitu lewat telemedicine dengan sensor-sensor yang memang mendukung, gitu. Artinya dalam hal dari sisi pasien itu punya alat-alat yang memang bisa mengirimkan informasi ke tenaga kesehatan. Nah, jadi tidak hanya terbatas hanya observasi lewat fisik, lewat ini aja visual saja gitu kan, tapi juga palpasi, perkusi dan seterusnya gitu kan, atau pakai sensor-sensor yang relevan itu bisa dilakukan sebetulnya. Bahkan untuk pemeriksaan penunjang, misalnya pemeriksaan elektromedis seperti EKG misalnya, kemudian diagnostik imaging, USG, radiologi, dan pemeriksaan laboratorium. Gitu. Jadi pemeriksaan laboratorium dilakukan di sini, di sisi lain gitu kan, itu ada dokter ahli yang bisa melakukan ekspertisenya. Kemudian dari rujukan misalnya dari dokter umum ke dokter spesialis gitu kan. Nah, ini yang membuat sebenarnya kenapa telemedicine itu jangan-jangan sebenarnya di rumah sakit Bapak Ibu semua sebenarnya sudah terjadi gitu yang namanya telemedicine. Bagaimana dokter jaga misalnya itu mengirimkan informasi hasil pengkajian pasien kepada dokter spesialis, itu juga sebenarnya adalah telemedicine gitu. Dengan media-media yang mungkin ada saat itu gitu kan, misalkan dengan chat dan atau media-media lainnya. Terus melakukan follow up misalnya, pengkajian pasien tapi melalui follow up untuk penyakit-penyakit kronis misalnya. Terus untuk keperawatan juga, asuhan keperawatan bisa saja dilakukan dengan telenursing, prescribing juga sama gitu kan. Terus bahkan gitu, kalau memang nanti teknologi pengembangan teknologi 5G terutama itu ini tuh telekomunikasinya sudah sampai level 5G itu bahkan bisa sampai gitu kan, kita bisa melakukan telesurgery. Artinya operatornya di mana, pasiennya ada di mana, itu sangat-sangat bisa dilakukan. Nah, sekarang relevansi telemedicine ini kenapa akan selalu relevan gitu kan? Karena memang mau tidak mau gitu terutama ya kalau kita konteksnya Indonesia, pembangunan fasilitas pelayanan kesehatan ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang mau tidak mau memang harus kita akui tidak selalu merata. Jadi pembangunan rumah sakit, pembangunan puskesmas, penyebaran tenaga kesehatan akan terpusat di pusat-pusat ekonomi. Artinya ya mau nggak mau akan ada kebutuhan, sementara kebutuhan pelayanan kesehatannya akan sama gitu, akan tidak beda jauh gitu. Artinya
ya sepanjang kita belum bisa melakukan pemerataan tersebut, maka telemedicine akan selalu relevan. Terus transportasi, isunya mobilitas pasien atau dokternya sendiri misalnya atau tenaga kesehatan. Bahkan isu mobilitas pasien ini di kota besar pun akan jadi masalah karena tidak semua pasien itu cukup independen untuk datang sendiri ke fasilitas pelayanan kesehatan. Gitu bisa jadi atau memang transportasi dan isu-isu lainnya gitu, isu-isu sosial juga bisa terkait khususnya pada isu kesehatan yang kelompok pasien tertentu, misalkan orang dengan isu kesehatan jiwa, isu kesehatan seksual, penyakit menular seksual, yang kalau dia datang ke fasilitas pelayanan kesehatan ini akan mendapatkan, apalagi biasanya gitu ya, kliniknya khusus, kliniknya tersendiri gitu kan. Jadi ada stigma tersendiri yang dihindari, jadi keengganan pasien-pasien tertentu dengan isu kesehatan tertentu untuk datang ke sana. Nah, ini telemedicine akan jadi selalu relevan gitu kan untuk kebutuhan ini. Apalagi ketika pada saat pandemi seperti ini. Nah, ini dia. Jadi karena COVID-19 ini sangat menular dan adanya penularan dari orang-orang yang asimptomatik yang tidak ada gejala, ini mengakibatkan kekhawatiran penularan antar manusia di semua tempat, tidak hanya terbatas di pelayanan kesehatan, tapi memang ada kekhawatiran tersendiri yang timbul di pelayanan kesehatan karena mau tidak mau gitu kan, orang-orang sakit gitu kan datang ke rumah sakit atau klinik atau praktek dokter pribadi misalnya, itu akan menimbulkan kekhawatiran yang berbeda gitu, sehingga ini mengakibatkan orang-orang jadi menunda untuk berobat, menunda untuk kontrol. Terus di rumah sakit atau di klinik misalnya itu sudah ada perubahan proses bisnis, jadi harus janjian dulu misalnya, terus ada pembatasan pasien misalnya, terus ruang tunggu jadi ada biasanya yang jadi penuh, sekarang ada jeda-jeda antar kursi misalnya. Kemudian kalaupun misalnya rumah sakit atau klinik gitu kan tetap ingin membuka rawat jalan misalnya, tidak selalu alat perlindungan diri tersedia untuk dokter-dokter gitu, apalagi untuk pasien, misalkan untuk memberikan masker untuk dokter dan perawat saja sudah sulit, apalagi itu kan memberikan kepada pasien. Dan ketika rumah sakit khususnya rumah sakit rujukan bisa saja gitu kan ada sumber daya orang-orang dokter perawat yang karena lebih fokus misalkan untuk pelayanan rawat inap misalnya, untuk rawat isolasi atau di rawat intensif, boleh jadi dokter dan perawat yang ada di unit-unit yang lain bisa jadi dipindahkan, sehingga pada akhirnya pelayanan yang sifatnya rawat jalan atau elektif, tindakan-tindakan elektif ini jadi berkurang, yang akhirnya berdampak kepada penurunan kunjungan pasien, yang tentunya akan berdampak kepada pendapatan dokter dan fasilitas pelayanan kesehatan. Gitu. Dan padahal sebetulnya seperti kita ketahui ada pasien-pasien, bahkan dokter sendiri yang mendapatkan yang tertular COVID-19, seperti sebuah cerita di New York Times, dokter paru yang pulmonologis yang terkonfirmasi positif COVID-19 bisa tetap praktek gitu kan, bisa tetap melakukan pelayanan kesehatan, tentunya dengan telemedicine. Gitu. Jadi dia di rumahnya tetap bisa praktek sambil melakukan isolasi mandiri. Sampai tahun 2019 akhirnya baru ada satu peraturan Menteri Kesehatan tentang telemedicine yang menyelenggarakan pelayanan telemedicine antara fasilitas pelayanan kesehatan, yang menjadi dasar legalitas untuk melakukan telemedicine, yang karena pandemi ini gitu kan ditambahkan lagi dengan sebuah surat edaran dari Kementerian Kesehatan tentang bagaimana pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pencegahan penyebaran corona.
Kemudian terkait terus juga ada peraturan Konsil Kedokteran Indonesia untuk kewenangan klinis dan praktek kedokteran. Intinya semua regulasi ini memang sebenarnya dalam pandangan saya yang nanti boleh kita diskusikan lagi nanti. Menurut saya ini belum komprehensif. Artinya masih banyak yang ada hal-hal yang kita bisa tambahkan. Tapi ini akan sambil jalan. Namun pada intinya adalah bahwa bagi para fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan yang ingin melakukan telemedicine untuk tetap menjaga pelayanannya, sebenarnya dasar hukumnya sudah ada. Artinya sekarang kita lihat kita telah lagi bahwa misalnya dari peraturan Konsil Kedokteran Indonesia, bagaimana platform ini harus bisa melakukan penyimpanan bukti percakapan, misalnya. Bagaimana legalitas resep yang dikeluarkan? Cukup nggak misalnya pakai foto resep, gitu kan, tulis tangan, gitu kan, terus kemudian difoto, gitu kan, dikasihkan ke pasien, apakah legal nggak? Gitu. Bagaimana dengan autentikasi dan verifikasi identitas dari tenaga kesehatan itu sendiri? Nah, ini akan kita bahas selanjutnya. Oke, saya yakin Bapak Ibu semua, saya sendiri adalah seorang dokter. Saya punya pengalaman praktek, terus juga punya pengalaman di manajerial, dan ketika kita melakukan sesuatu pasti selalu kita akan bicara tentang resiko dengan keuntungannya, kita harus bandingkan, termasuk dalam hal telemedicine ini. Resikonya kita bicara tentang keamanan data dan privasi pasien. Kita ingin memastikan bahwa data yang di-share oleh pasien gitu kan itu tetap rahasia dan tidak terjadi penyebaran. Kemudian adanya anonimitas gitu kan, artinya bagaimana dokter maupun pasien itu dipastikan bahwa supaya objektivitasnya terjaga, supaya keamanannya juga terjaga gitu kan, maka bagaimana agar tetap tidak ada kontak mengetahui misalkan katakanlah nomor telepon misalnya. Karena itu sesuatu yang katakanlah misalkan di luar praktek diharapkan ya jangan, mungkin ada isu-isu tertentu supaya tetap terjaga hanya di ruang praktek saja. Kemudian adanya isu tentang infrastruktur, apakah investasinya harus mahal misalnya. Komputernya harus bagaimana misalnya. Apakah jaringannya harus cepat, apakah harus berapa Mbps misalnya kecepatannya. Terus tentunya ketika ada keputusan untuk melakukan telemedicine ini harus ada advokasi misalnya kepada dokter-dokter yang terlibat. Misalnya apakah dokter-dokter mau menggunakannya misalnya gitu kan, terus pasien gitu kan yang awalnya tinggal datang ke rumah sakit, ke fasilitas tenaga kesehatan, sekarang harus menggunakan aplikasi yang mungkin tidak semuanya gitu kan mudah untuk menggunakan teknologi. Terus kalaupun ada pelatihan misalnya, bagaimana tenaga kesehatan yang menggunakan ini mudah untuk menggunakannya, apakah interface-nya sulit, rumit, atau mudah, atau sederhana gitu dan intuitif. Dari segi legal, tentu harus dipastikan bahwa telemedicine yang dilakukan ini tentu bukan tanpa batasan. Jadi ada batasannya, artinya harus ada mana yang dapat dilakukan, mana tidak dilakukan. Contohnya misalnya gini, katakanlah kalau misalkan hanya dimungkinkan untuk screening saja misalnya, itu harus dijelaskan dulu dan disetujui oleh pasien. Artinya mungkin harus ada konsen khusus misalnya. Dan kalau misalkan dibutuhkan pemeriksaan fisik misalnya atau pemeriksaan lanjutan laboratorium, imaging dan segala macamnya harus tetap datang harus ke pasienkes. Tapi screeningnya, gejala-gejalanya itu bisa dilakukan di sini. Dan isu ini juga yang cukup kritis adalah tentang pembayaran. Artinya bagaimana pembiayaan ini bisa dilakukan karena setahu saya, kalau saya salah mohon dikoreksi, asuransi di Indonesia belum ada yang covered untuk telemedicine. Artinya terutama ketika apalagi Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN ini belum juga menanggung gitu telemedicine, artinya ini akan ada isu tersendiri gitu kan. Artinya apalagi bagi pelayanan kesehatan yang didominasi oleh pasien-pasien dari JKN. Nah ini akan jadi isu tersendiri
karena sampai akhirnya mau tidak mau harus ada out of pocket. Dan kalaupun out of pocket harusnya bisa dibantu gitu kan untuk kemudahan pembayarannya, apakah bisa menggunakan kartu kredit misalnya atau debit, atau penggunaan virtual account misalnya, atau adanya integrasi dengan digital wallet, e-wallet, itu juga harus dipikirkan. Dibandingkan dengan keuntungan-keuntungan, benefit-benefit, manfaat-manfaat yang bisa diraih dengan telemedicine. Adanya efisiensi waktu jelas. Artinya bagi pasien, terutama dari sisi pasien, ini akan ada efisiensi waktu. Efisiensi waktu yang akhirnya bisa didapat karena tidak harus meluangkan waktu untuk datang ke pelayanan kesehatan gitu kan. Dia cukup bisa sambil WFH misalnya, kemudian dia lihat jadwal dokter, dia langsung membuat janji temu, langsung appointment. Dari segi efisiensi biaya jelas gitu kan, efisiensi transportasi, biaya transportasi juga akan terasa sekali. Pada saat menunggu juga lamanya menunggu juga tidak terlalu terasa. Efisiensi proses bisnis, artinya dari sisi rumah sakit dan sisi pasien juga akan sangat terbantu, jadi tidak ada memangkas proses, harus daftar, harus appointment, harus menunggu gitu kan, kemudian antrian dan segala macam. Dan dari apa yang saya pelajari dari riset-riset tentang telemedicine yang dilakukan baik di dalam negeri dan di luar negeri, sebenarnya mutu pelayanan dan keselamatan pasien di dalam telemedicine ini masih bisa terjaga gitu. Dan artinya dengan adanya kunjungan yang tetap terjaga, mudah-mudahan gitu hasil artinya pendapatan dari kunjungan itu juga tidak berkurang. Dan saya cukup optimis bahwa setelah pandemi ini berakhir, telemedicine ini akan tetap punya peluang besar untuk tetap dilakukan, baik oleh fasilitas kesehatan maupun tenaga kesehatan. Nah, sekarang bagaimana kalau fasilitas pelayanan kesehatan di manajerial atau dari tenaga kesehatan perorangan ingin menerapkan telemedicine? Dan ini akan ada beberapa faktor yang sangat mempengaruhi. Pertama, dari semua penelitian tentang change management, ini adalah tergantung dari orientasinya. Apakah organisasinya cenderung untuk berorientasi pasien atau customer oriented atau provider oriented. Kalau dia customer oriented, dia akan lebih tangkas. Dia akan cepat untuk membaca kebutuhan dari customer-nya dan melakukan perubahan yang diperlukan untuk bisa menyesuaikan dengan itu. Artinya mereka mau untuk mendengarkan customer, mendengarkan kebutuhan, melihat kebutuhan yang boleh jadi tidak diomongkan tapi bisa langsung terlihat. Gitu. Jadi itu pertama. Kemudian adanya tim yang agile, fleksibel, terus berpikiran terbuka untuk bisa melakukan perubahan yang diperlukan, karena kan ada perubahan kebijakan, akan perubahan bisnis proses, akan ada kebutuhan baru misalnya, yang artinya ya harus dikomunikasikan gitu kan ke seluruh rumah sakit, dan itu tentu saja akan membutuhkan kepemimpinan yang kuat dan suportif terhadap staf, sehingga staf juga sebaliknya gitu kan akan suportif terhadap perubahan, akan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan perubahan-perubahan yang harus dilakukan demi untuk kebutuhan pasien. Nah, ini kita memang harus agile, kita harus tangkas, kita harus fleksibel, dan kita juga harus seimbang. Harus hati-hati juga, harus prudent juga gitu kan terhadap resiko yang mungkin terjadi. Oleh karena itu, penerapan telemedicine ini tidak perlu dilakukan langsung. Kita bisa lakukan secara bertahap. Kita bisa lakukan satu persatu. Katakanlah di antara puluhan dokter, mungkin ada 1 atau 2 dokter yang mau mencoba. Mungkin bisa dicoba dengan beliau. Diuji cobakan dulu.
Kemudian sediakan media untuk user feedback. Jadi kita lakukan evaluasi berkala, apakah dari segi dokter, apakah dari segi pasien gitu kan, cukup puas atau misalkan ada keluhan yang perlu kita fasilitasi. Nah, sekarang kita mengarah ke pemilihan aplikasi telemedicine. Jadi di antara sekian banyak platform teknologi komunikasi, manakah yang sebaiknya kita pilih? Prinsipnya bisa pakai media apapun, tapi bukan tanpa risiko. Saya melihat ada beberapa rumah sakit yang sudah membuka layanan telemedicine, gitu. Tapi pada akhirnya menggunakan fitur-fitur aplikasi chat yang general, yang memang ada end-to-end encryption, tapi tidak ada jaminan untuk autentikasi, gitu. Terus ada hal-hal yang akhirnya legalitas dari pelayanan kesehatan itu jadi dipertanyakan sebetulnya. Nah, tapi saya bisa mengerti bahwa memang ada isu tentang sumber daya. Dok, bagaimana dengan pada saat saya berdiskusi dengan beberapa rumah sakit, manajemen rumah sakit, juga beberapa dokter, memang isunya ya pertama ya satu adalah resources, gitu kan. Apakah saya harus invest sama jaringan? Apakah saya harus install broadband yang maksimal misalnya? Apakah saya harus pakai komputer PC yang spesifikasi maksimal misalnya? Idealnya sebenarnya adalah kalau bisa gunakan yang sudah ada. Artinya kalau misalkan bisa menggunakan PC yang sudah ada atau menggunakan mobile phone, menggunakan HP, kenapa tidak gitu? Artinya kalau fasilitas itu ada akan lebih mudah untuk diimplementasi. Kemudian harus user interface atau user experience-nya sederhana dan mudah. Artinya penggunaan aplikasi itu intuitif, jadi mudah untuk dilakukan, mudah untuk dipakai, baik dari segi tenaga kesehatannya dari dokter maupun dari segi pasien. Gitu. Dan kita juga harus mempertimbangkan ada pasien-pasien dengan disabilitas, pasien-pasien dengan yang memang punya kemampuan literasi teknologi yang terbatas. Kita harus bisa pertimbangkan itu. Jadi mungkin kita bisa saja memilih aplikasi atau platform yang sangat canggih dengan berbagai macam fiturnya, tapi tidak intuitif. Ya sayang sekali mungkin utilisasinya, penggunaannya mungkin tidak maksimal. Nah, ini juga penting karena ada sisi legal dan kita menghindari gitu kan resiko-resiko legal, harus ada jaminan keamanan data dan privasi. Artinya bagaimana sisi keamanan data tentunya gitu kan, bahwa data medis ini rahasia, artinya bisa dipastikan hanya fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, dan pasien tersebut yang hanya bisa mengakses. Dari segi privasi dari konsultasi tersebut, artinya tidak ada orang lain yang tahu. Jangan sampai gitu kan, mohon maaf, ada yang jangan sampai dibikin grup chat gitu kan, dan semua orang itu jadi saling tahu gitu kan, keluhannya masing-masing di situ juga jangan. Nah, juga harus mudah diintegrasikan. Artinya integrasi dengan semua sistem pelayanan, karena konsultasi itu tentu membutuhkan sistem pendaftaran pasien, akan membutuhkan penjadwalan, akan butuh integrasi dengan rekam medik. Pada saat konsultasi pun bagaimana apakah bisa melakukan chat misalnya, apakah bisa menggunakan video call misalnya, apakah cukup dengan suara saja misalnya. Kemudian kalau bisa integrasi dengan rekam medik elektronik dan manajemen ya gitu kan, bisa retrieve kembali, bisa mengambil kembali data-data yang sudah riwayat pasien di sebelumnya. Dan tentu saja dengan integrasi dengan pembayaran. Nah, oke, dan kalau bisa memungkinkan adanya rekaman konsultasi seperti chat, voice, video, artinya akan bicara tentang penyimpanan storage gitu kan. Nah, saya ingin memberikan contoh, misalkan kita bicara tentang integrasi proses dari pendaftaran penjadwalan. Misalnya pada contoh aplikasi ini, misalnya ini kita bisa melakukan pendaftaran dengan mudah gitu misalnya.
pasien bisa melakukan pendaftaran dengan mudah, nama lengkap, tanggal lahir, dan misalkan kalau misalkan tidak semua orang punya email mungkin, tapi semua orang pasti punya nomor telepon dengan pengamanan dengan OTP misalnya. Kemudian dari sini bisa melihat dokter dengan wajah-wajahnya misalnya, dengan spesialisasinya, kemudian dengan ratingnya gitu kan. Dan jadi kita bisa mengetahui profil-profil dokternya, dan kemudian melakukan penjadwalan dengan mudah. Kita bisa tahu bahwa konsultasinya sekian begini pengalaman, kita bisa mengetahui lebih rinci, dan slot-slot waktu yang tersedianya ini kapan saja. Nah, kemudian memudahkan untuk membuat janji di sini bagi pasien, melakukan secara mandiri. Nah, terus ketika jadwal sudah terjadi ada janji temu misalnya, kita harus bisa membantu untuk pasien agar melakukan pembayaran dengan sebanyak mungkin opsi di sini gitu kan, dimudahkan dengan ininya gitu. Baik itu dengan transfer, baik itu dengan kartu kredit misalnya, atau dengan kartu debit, atau dengan virtual account, atau digital money. Nah, terus dari segi dokter misalnya, dari sudut pandang dokter, ini juga bisa memudahkan untuk dokter mengetahui kapan saja dia sudah ada janji temu, gitu kan. Artinya ini akan membantu dokter untuk melakukan pengaturan jadwalnya dia sendiri, gitu kan. Terutama lagi dokter-dokter spesialis atau konsultan yang tentunya, gitu kan, di luar pandemi ini, gitu kan, kesibukannya tidak berkurang, gitu. Pasien-pasiennya tetap akan butuh. Nah, ini yang kita fasilitasi. Nah, pada saat konsultasi kita juga memberikan kesempatan bagi pasien untuk melakukan pengisian di sini. Jadi kita bisa menanyakan keluhan, kemudian pertanyaan-pertanyaan standar gitu kan, yang termasuk gitu kan kalau misalkan pasien tersebut punya alat pengukuran tekanan darah pribadi misalnya mandiri, dia bisa melakukan, punya termometer dia bisa ukur gitu kan, atau bahkan kalau misalkan memungkinkan platformnya, kita bisa dorong untuk misalnya wearables misalnya gitu. Nah, dari segi dokter langsung gitu kan, ini ada pilihan untuk melakukan video call gitu. Nah, ini akan memudahkan gitu kan, ada interaksi manusia yang tidak berkurang gitu. Tetap bisa ada tatap muka, tatap mata gitu kan, dengan antara dokter dengan pasien gitu kan, tetap ada sentuhan manusia yang dilakukan secara virtual. Walaupun tentunya tetap disediakan pilihan untuk melakukan chat saja misalnya, atau hanya suara saja. Nah, di sini juga harus ada peluang bagi dokter dan pasien untuk saling bertukar data. Misalnya pasien mau memberikan hasil pemeriksaan labnya misalnya, atau ingin share hasil pemeriksaan ronsennya, gitu kan, kemudian share screen. Atau dari dokter misalnya untuk melakukan edukasi, itu juga harus bisa difasilitasi untuk melakukan share screen, gitu kan. Jadi bisa ini, artinya si video call ini harus bisa seperti itu. Nah, ini dimungkinkan sebenarnya. Nah, terus dari hasil asesmen pasien ini bisa ini, terus ada notes-nya udah ada dalam bentuk SOAP, format SOAP, subjektif, objektif, assessment, kan planning gitu kan. Diagnosanya kalau memungkinkan memang kita bisa fasilitasi dengan standar ICD-10, dan ada rekomendasi untuk kepada pasien di sini gitu kan, untuk edukasinya seperti apa. Nah, artinya, bahkan gitu kan, kalau dimungkinkan memang input ini gitu kan, tidak hanya dengan menulis melalui keyboard, bahkan kita bisa sekarang kalau misalkan memungkinkan sekarang dengan teknologi voice to text, nah itu juga sebenarnya sudah ada gitu kan, ada di health itu sudah ada itu yang namanya rekam medis yang pengisiannya bisa melakukan dengan voice to text. Nah, ini bisa sangat membantu meringkas dan memastikan interaksi antar manusia ini tetap terjaga. Nah, lalu dari segi rekam medik, artinya memberikan peluang bagi dokter untuk melakukan retrieve data, untuk melihat, menyaksikan kembali gitu kan, dulu riwayat penyakitnya apa saja misalnya.
gitu. Dia bisa lihat gitu kan, oh dulu saya menulisnya seperti ini gitu kan riwayatnya gitu kan untuk setiap pasien. Kemudian dari segi resume medis, artinya pasien juga bisa mendapatkan resume medisnya gitu kan, bahwa oh ini hasil penilaiannya gitu kan, detailnya seperti apa gitu kan, rekomendasinya seperti apa gitu. Jadi dia juga mendapatkan haknya dia sebagai pasien. Nah, jadi saya kira sebagai catatan untuk take home ini adalah saya ingin sekali gitu kan menghilangkan stigma, ingin mengurangi stigma, meminimalisir stigma tentang bahwa telemedicine ini rumit dan sulit. Ini mudah, bahkan kita bisa tetap menjaga mutunya, menjaga mutu pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien ini dengan telemedicine itu masih sangat memungkinkan. Dan sejarahnya memang panjang, dan saya kira telemedicine akan tetap selalu relevan, baik saat ini dan di masa depan. Dan yang penting adalah bahwa kita tetap harus memperhatikan keamanan data dan privasi, dan bisa mengintegrasikannya dengan pelayanan-pelayanan lain, dan mudah digunakan dari segi user, baik itu di user di pelayanan kesehatan, di fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, maupun dari segi pasien. Ya, mungkin itu dari saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mari kita berdiskusi. Silakan, Christian. Oke, Dok. Terima kasih banyak ada Dr. Dian atas presentasinya terkait teknologi apa yang bisa membantu industri healthcare dalam menghadapi pandemi COVID-19 itu. Tadi saya coba kerucutkan mengenai topiknya itu ternyata diarahkan ke teknologi telemedicine ya, Dokter ya. Ya. Saya coba ringkas lagi mengenai tadi presentasi yang disampaikan oleh Dr. Dian. Jadi bahwa telemedicine itu adalah teknologi di mana healthcare provider dan juga pasien bisa berkomunikasi, bisa berkonsultasi walaupun tidak ketemu langsung, tidak melakukan face-to-face interaction. Dan ternyata telemedicine itu adalah teknologi yang sudah bisa dibilang old fashion ya, udah lama sekali muncul sejak tahun 1850 something tadi ternyata, tapi sekarang udah muncul lagi, jadi relevansinya meningkat lagi, dan ternyata banyak banget servis-servis pelayanan healthcare yang bisa dilakukan menggunakan telemedicine, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, dan ternyata tadi banyak juga new development yang bisa dilakukan untuk telemedicine itu, walaupun ada resiko dan juga benefitnya, tapi for futuristic development masih sangat luas sekali ya, Dok ya. Opportunity-nya masih banyak sekali. Ya. Oke, sekali lagi terima kasih buat Dr. Dian untuk presentasinya. Ini saya tadi waktu dokter presentasi saya ambil take notes mengenai beberapa komentar-komentar dan juga pertanyaan yang ada disampaikan di kolom chat YouTube. Beberapa orang yang perlu saya shout out, perlu saya mention itu ada Sekretariat Akreditas RSUD Polewali. Halo, sore Sekretariat Akreditas RSUD Polewali. Terus juga ada tadi dari Asep Aan Permana itu dari Santosa Koko Bandung. Itu sebenarnya Dokter Dian dulu kerja di situ. Kemudian tadi ada yang komentar dari Dede Adriana, keren banget presentasinya Dokter Dian. Dari Vale 1878, nambah ilmu bermanfaat nih, sering-sering ya Dok. Siap, kami dari The Hotel akan terus menyediakan new channels untuk sharing knowledge, khususnya di teknologi dan juga industri healthcare, financial, dan security. Itu beberapa orang yang perlu saya shout out, Dr. Dian. Ada beberapa pertanyaan yang tadi saya notes itu saya akan coba sampaikan ke Dr. Dian ya. Pertanyaannya dari Lilian Bestari Joko itu menanyakan, saya bacakan ya Dok, konsep telemedicine mirip Halodoc,
Terus perbedaan mendasar dengan Halodoc apa? Bisa dijelaskan dari sisi bisnis dan aplikasinya. Nah, kalau dari Dr. Dian menanggapi pertanyaan itu bagaimana, Dok? Oke, ini berarti akan membahas satu aplikasi konsultasi online, konsultasi mobile yang lagi populer ya? Ya. Oke. Ya, jadi baik. Ini yang sepertinya yang saya kira harus diapresiasi adalah bahwa dari teman-teman di health technology di Indonesia, sebenarnya saya sangat apresiasi dengan adanya lahirnya aplikasi-aplikasi mobile consultation ini gitu kan, karena memang mereka menemukan masyarakat yang memang ada kebutuhan masyarakat untuk melakukan seperti itu gitu, untuk konsultasi online. Yang memang belum bisa terfasilitasi oleh fasilitas pelayanan kesehatan yang konvensional gitu. Artinya saya kira itu harus diapresiasi artinya, dan mereka juga terus improve dari segi dari segi aplikasi mereka gitu kan, user interface-nya dan segala macam. Kemudian dari integrasi pelayanannya. Yang mungkin saya kira mereka bisa tingkatkan lebih baik adalah pertama dari segi pilihan, artinya pilihan interface. Bahwa pertama saya belum melihat adanya pilihan interface dari aplikasi-aplikasi mobile ini yang menyediakan interface tatap muka secara video. Gitu. Ini dari satu sisi dari human touch-nya jadi kurang karena kan harus jadinya interaksinya hanya lewat teks aja. Itu pertama. Kemudian yang kedua adalah dengan pilihan-pilihan melakukan share screen sharing, berbagi hasil lab dan segala macam, itu juga saya belum menemukan. Dan itu akhirnya jadi mengurangi informasi yang dibutuhkan bagi dokter untuk melakukan pengambilan keputusan klinis. Yang pada akhirnya tentunya gitu kan jadi keterbatasan untuk melakukan diagnosis. Gitu kan. Padahal kalau misalkan kita bisa tatap muka, boleh jadi gitu kan, ada hal-hal yang visual yang inspeksi bisa dilakukan. Itu pertama. Terus itu mungkin terbatasannya. Kemudian yang kedua adalah dari segi persepan. Dari segi persepan, iya. Dari segi persepan, akhirnya yang dilakukan bukan peresepan sebenarnya jadinya. Yang saya lihat adalah rekomendasi terapi, gitu. Ya. Jadi hanya rekomendasi saja gitu, yang artinya boleh dilakukan, boleh tidak. Bukan sebuah instruksi bagi apoteker untuk meracik atau menyiapkan obat gitu kan, tapi hanya rekomendasi yang nantinya pasien tersebut bisa datang ke apotek pilihannya untuk membeli obat, atau kebetulan memang di aplikasi itu dimungkinkan untuk dioperkan, kalau misalkan setuju bisa dipesankan sekalian gitu kan. Padahal sebenarnya bisa dimungkinkan untuk melakukan peresepan gitu, asalkan gitu kan semua syarat-syarat peresepan itu terpenuhi gitu kan, karena peresepan elektronik itu sebenarnya dimungkinkan asalkan identitas dari dokter itu bisa dipastikan dengan misalnya tanda tangan elektronik gitu. Ya, yang saya lihat tidak tersedia di banyak platform gitu. Dan artinya kalau platform tersebut bisa menyediakan certificate atau authentication dan digital signature yang memastikan bahwa yang membuat dokumen tersebut seperti rekam medik misalnya adalah orang tersebut dan tidak lain, hanya orang tersebut saja yang bisa, bukan dokter lain juga, hanya betul-betul hanya dokter itu saja. Artinya dokter tersebut artinya dokumen tersebut secara legal bisa punya kekuatan hukum.
sama baik rekam medik maupun juga resep. Nah, itu akan lebih baik dan akan lebih mudah gitu untuk baik tenaga kesehatan dan bagi pasien, artinya dari segi perlindungan hukumnya juga dapat gitu. Tapi secara umum saya apresiasi dan saya kira telehealth di Indonesia ini masih sangat luas dan ya kita ramaikan saja. Oke. Saya kira seperti itu. Itu perbedaan yang signifikan saya kira. Oke, jadi sebenarnya banyak ya teknologi provider yang sudah sudah menawarkan telemedicine, cuman mungkin care-based value-nya yang perlu ditingkatkan kali ya. Bagaimana caranya supaya dokter dan pasien benar-benar have that human touch, benar-benar very close interaction. Selainnya bagaimana pertemuan langsung face-to-face interaction antara dokter dengan pasien. Dan juga tadi poin menarik yang dokter dia sampaikan mengenai digital signature. Betapa pentingnya sebuah platform telemedicine untuk bisa di-backup dengan fitur digital signature bagi dokter untuk benar-benar memberikan tanda tangan yang valid untuk di resepan kepada pasien sendiri. Jadi pasien juga jangan sampai mendapatkan resep yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dan juga tidak bisa dijamin. Oke, ke pertanyaan selanjutnya dokter, saya ini ada dapat pertanyaan dari Muhammad Heri Kurniawan. Saya bacakan aja pertanyaannya ya dok. Bagaimana peran dan integrasi telemedicine selama masa discharge planning dan post discharge? Apakah pengisian data sudah terstandarisasi dan bagaimana jika nanti akan exchange data antara fasilitas kesehatan ini mungkin mengarahkan ke data security, data sharing dari dok ya? Kalau dokter mendengar pertanyaan ini bagaimana dok responnya? Tadi tentang discharge planning ya? Ya. Discharge planning. Oke. Ini kalau discharge planning berarti asumsi saya ini bicara tentang pelayanan kesehatan yang rawat inap ya. Kalau kayak gitu. Yang saya kira salah satu dari batasan telemedicine, saya kira ini akan lebih berguna untuk pelayanan rawat jalan sebetulnya. Oke. Akan layanan rawat jalan. Kalau bicara discharge planning itu maksudnya gini, supaya jadi konteks, supaya jadi pemahaman semuanya. Kalau discharge planning itu artinya begini, ada pasien rawat inap. Pasien rawat inap itu kalau disyaratkan dalam akreditasi itu harus ada rencana untuk pemulangan pasien. Nah itu namanya discharge planning. Gitu pada saat dirawat inap. Nah itu dibuatkan. Nah mungkin yang disebutkan bukan discharge terkait dengan itu, mungkin bicara antara kontinuitas pelayanan dari rawat inap ke rawat jalan. Mungkin seperti itu mungkin. Artinya bagaimana implementasi dari discharge planning tersebut. Misalnya kalau misalkan pasien tersebut harus kontrol, harus follow up misalnya dari setelah pulang rawat inap, kemudian dia harus rawat jalan. Nah, pada saat rawat jalan tersebut bisa saja gitu kan melakukan, tidak harus datang ke fasilitas kesehatan. Dia bisa saja melakukan telemedicine dengan dua cara. Pertama, dia bisa menggunakan telemedicine langsung antara pasien, langsung melakukan konsultasi dengan dokter. Atau kedua, dia bisa datang ke sebuah fasilitas pelayanan kesehatan, misalkan praktek pribadi dokter, atau puskesmas misalnya, atau klinik. Misalnya di situ kalaupun bahkan gitu kan mungkin di daerah-daerah tertentu misalkan tidak ada dokter, mungkin hanya ada perawat, bisa saja sama mereka, lalu difasilitasi melakukan telemedicine. Nah, asesmen pengkajian pasien dilakukan oleh oleh tenaga kesehatan yang ada di setempat. Kemudian tenaga kesehatan tersebutlah yang melakukan konsultasi dengan dokter spesialis yang melakukan perawatan rawat inap pasien tersebut sebelumnya. Jadi itu bisa dilakukan kontinuitas pelayanannya seperti demikian gitu kan. Jadi saya kira walaupun memang mungkin tidak optimal untuk rawat inap, kita masih bisa melakukan telemedicine untuk rawat jalan yang merupakan kontinuitas pelayanan dari rawat inap sebelumnya.
Bahkan bisa saja gitu kan untuk screening misalnya pasien tersebut punya keluhan-keluhan yang disampaikan, oh ini harusnya coba masuk langsung ke gawat darurat, instalasi gawat darurat untuk dilakukan pemeriksaan yang berlanjut, atau bisa saja gitu kan, oh ini bisa kita observasi saja dulu di rumah gitu kan sambil laporan lebih lanjut kalau misalkan ada perubahan. Jadi kayak gitu itu kalau bicara misalkan kota-kota besar yang transportasinya relatif lebih mudah, ya akan tetap bermanfaat juga gitu kan, apalagi bagi masyarakat yang untuk transportasi ke layanan kesehatan terdekat saja mungkin butuh berjam-jam gitu. Itu akan sangat membantu. Oke, jadi saya coba rangkum lagi, berarti memang telemedicine itu kalau di push untuk aplikasikan untuk semua unit bisnis rumah sakit terlalu muluk-muluk. Mungkin kita harus bisa pastikan unit bisnis yang paling tepat. Tadi dokter sampaikan mengenai di rawat jalan ya dok ya. Gimana caranya screening pasien juga bisa lebih efektif, nggak perlu sampai datang ke rumah sakit, mungkin bisa dilakukan di rumah aja untuk kegiatan rawat jalannya, jadi nanti bisa lebih tepat untuk dialokasikan mana yang perlu rawat inap, mana yang bisa stay at home aja untuk konsultasinya. Ya, dan juga gitu kan, kalau memungkinkan gitu kan, misalnya katakanlah aplikasi telemedicine ini, kalau dia punya kemampuan untuk bisa integrate dengan rekam medis atau database yang ada di rumah sakit, itu akan jauh lebih baik gitu kan. Gitu. Jadi dokter itu bisa sangat terbantu gitu, dokter manajemen gitu kan, itu akan sangat terbantu gitu kan. Jadi tidak ada gap gitu kan, ada gap harus pindah aplikasi gitu kan, kalau misalkan untuk melayani pasien telemedicine harus pindah aplikasi ke, kalau misalkan untuk pasien yang ada di harus yang tatap muka langsung gitu kan. Jadi kalau bisa terintegrasi akan jauh lebih mudah, dan kalau misalnya aplikasinya bisa mendukung itu luar biasa. Oke, Dok. Ini pada saat sesi Q&A tiba-tiba banyak banget pertanyaan muncul lagi. Waduh. Saya coba pilih juga yang lebih relevan. Kali ini ada beberapa pertanyaan lagi. Mudah-mudahan nggak sampai sahur ya? Enggak. Paling sampai sahur dong. Oke. Paling pertanyaan terakhir lah ya, karena dari Shelly Karma, again Dr. Santosa Sentral hadir, mungkin dokter kenal juga kali. Halo. Shelly Karma menanyakan, dok mau nanya, implementasi telemedicine yang sudah berhasil ada di mana ya dok? Lalu yang telah berhasil biasanya menggunakan media apa? Nah, apakah telemedicine sudah truly implementable di Indonesia dok? Atau mungkin kita perlu melakukan step-step tertentu untuk bisa mencapai the real telemedicine? Mungkin dokter bisa bagaimana responnya dok? Ya, implementasi telemedicine di Indonesia untuk rumah sakit sayang sekali memang masih, kalaupun ada, sifatnya hanya project. Gitu, masih sifatnya project, masih terbatas project base gitu. Jadi setelah projectnya selesai, telemedicine-nya ditinggalkan. Sayangnya begitu. Gitu. Jadi keberlanjutan dari project-project tersebut berhenti. Jadi kita tidak ketahui kalau dibilang berhasil dari segi proyeknya gitu kan, tapi bagaimana dia memberikan dampak balik lagi kalau kita mau menilai telemedicine, kita bisa pakai definisi WHO yang tadi. Jadi goals akhirnya harus ada peningkatan mutu pelayanan kesehatan, peningkatan kesehatan perorangan, derajat kesehatan perorangan maupun komunitasnya. Artinya sampai saat ini kalau di Indonesia, kalau konteks Indonesia datanya masih kurang. Peluang-peluangnya ada sangat banyak. Dan sekarang karena adanya COVID justru makin terbuka gitu. Tapi kalau misalkan kita mau melihat penelitian riset-riset yang ada di luar negeri, itu banyak banget. Di laporan yang sama yang WHO yang saya kutip definisinya itu ada bukti-bukti implementasi telemedicine yang sukses
gitu. Jadi saya kira gitu kan, kalau misalkan mau mengacu untuk Indonesia, sayangnya memang belum cukup data. Artinya kita akan lihat mungkin sampai ya pandemi ini berakhir di Indonesia, kita akan lihat bagaimana aplikasi telemedicine ini apakah cukup continue gitu kan, cukup baik gitu kan, apakah memang kebutuhannya bisa ini atau mulai berubah dinamikanya. Ini sesuatu yang akan menarik untuk dipantau. Saya ingin tahu juga gitu kan seperti apa. Terus tapi untuk dunia saya lihat peluang apa namanya sudah terbukti banyak, dan saya kira untuk Indonesia justru sangat tepat gitu kan. Artinya kenapa tidak gitu kan kita gunakan gitu kan kesempatan ini untuk mencoba telemedicine, mumpung regulasinya mendukung sekarang gitu kan, terbuka kesempatannya. Artinya juga teman-teman punya di pelayanan kesehatan, kekhawatirannya bisa berkurang lah gitu kan. Coba aja dulu, coba dengan apa yang ada. Tapi tentu saja gitu kan, bukan tanpa risiko, dan artinya risiko-risiko itu harus bisa kita mitigasi dengan memilih aplikasi yang mendukung. Oke. Dr. Dian, tadi saya ngomong pertanyaan terakhir, tapi ini ada satu lagi pertanyaan yang dari Bapak Andre yang menurut saya sayang kalau kita lewatkan karena pertanyaannya cukup menarik. Singkat aja dok ya. Ini benar. Dari Bapak Andre, dia ada menyampaikan, ada komen mengenai mumpung lewat soal ini pada saat tadi dokter presentasi. Mumpung lewat soal etika dan risiko, 4 kode etik profesi pelayanan kesehatan adalah otonomi, hak pasien menentukan langkah selanjutnya, non-malfeasance, tidak melakukan hal yang menambah cedera pasien, beneficence, setelah non-malfeasance terjamin melakukan yang memperbaiki atau meningkatkan keadaan pasien, dan justice, tidak pilih-pilih perlakuan pada pasien. Setelah itu Bapak Andre memposting pertanyaan, bagaimana perlindungan terhadap pasien? Bagaimana mutu pelayanan kesehatan bisa terjaga oleh telemedicine? Contoh sangat sederhana adalah over and under diagnose yang dengan membuka saja bisa sampai terjadi. Nah ini sayang kalau kita lewatin pertanyaan dok. Singkat aja dokter, gimana dokter Dian menangkapin hal tersebut? Pertanyaan bagus. Ya. Silakan dok. Oke. Sebenarnya isu yang sama itu juga terjadi di pelayanan kesehatan konvensional. Gitu. Artinya bagaimana kita menjaga mutu pelayanan kesehatan, bisa menjaga keselamatan pasien, kita bisa memastikan bahwa standar etika pelayanan kedokteran itu tetap terjaga walaupun terkendala jarak dan menggunakan fasilitas teknologi yang ada. Adanya kemungkinan under diagnosis, adanya kemungkinan under treatment atau over diagnosis dan over treatment itu sebenarnya bisa terjadi tidak hanya di telemedicine, tapi juga di pelayanan kesehatan konvensional. Hanya saja memang telemedicine ini ya tantangannya unik karena kendala jarak, kemudian kendala teknologi, keterbatasan teknologi yang digunakan oleh pengguna. Ya artinya ada saja kemungkinan seperti itu. Dari satu sisi adalah bahwa pertama tentu harus ada disclaimer. Artinya disclaimer yang dipatuhi baik oleh tenaga kesehatan, dokter, maupun juga pasien. Artinya keduanya punya ekspektasi yang sama lah gitu. Jadi bahwa ada batasan yang terjadi ketika ada jarak dan dengan teknologi ini ada batasan. Artinya kita nggak bisa mendiagnosis sesuatu penyakit yang penegakan diagnosisnya harus menggunakan pemeriksaan fisik yang lengkap. Kalau memang teknologinya nggak memungkinkan dan kasusnya memang spesifik. Tapi kalau misalkan ternyata kalau memang ada kasus-kasus yang memang sifatnya memang bisa dilakukan hanya dengan percakapan misalnya, atau bisa dilakukan dengan secara inspeksi saja, itu masih mungkin. Tuh. Terus ada yang kedua adalah tentu ini juga berlaku sama, harus ada audit. Harus ada audit. Artinya
dari segi penyedia aplikasi, khususnya dari fasilitas pelayanan kesehatan, itu punya kewajiban untuk melakukan audit terhadap dokter yang melakukan praktek yang mengatasnamakan praktek di aplikasi telemedicine tersebut. Gitu. Ini akan jadi sedikit complicated pada aplikasi-aplikasi yang tidak menyatakan fasilitas pelayanan kesehatannya, tapi karena memang inilah yang saya kira gitu kan, kenapa di peraturan-peraturan tadi yang sudah saya sebutkan harus ada afiliasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan, karena memang fasilitas pelayanan kesehatan lah yang akan melakukan audit tersebut, yang berkewajiban berdasarkan standar akreditasi. Harus ada audit medik akan standar-standar tersebut gitu kan, artinya dan audit medik ini tidak hanya dilakukan terbatas hanya pada kasus kalau misalkan ada kasus saja atau ada tuntutan hukum saja gitu, tapi harus ya untuk semuanya gitu kan. Itu idealnya seperti itu gitu kan. Dan itu masih menjadi tantangan bahkan di pelayanan kesehatan konvensional gitu kan. Karena ya dalam pelayanan kesehatan yang biasa pun tanpa pandemi ada melakukan audit medik saja harus diakui itu masih menjadi tantangan. Gitu. Jadi pertanyaan bagus. Ini saya kira akan jadi sesuatu yang harus dipikirkan juga bagi teman-teman di pelayanan kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, bahwa walaupun pelayanan dilakukan secara telemedicine tetap harus ada audit. Dan bagaimana untuk bisa melakukan audit? Artinya harus rekaman percakapan, rekaman video, rekaman dari konsultasi tersebut. Kemudian juga dari notes-nya juga harus bisa selengkap mungkin dan bisa diakses kapan lagi. Jadi dan termasuk juga resepnya gitu kan, itu harus bisa dilihat. Saya kira seperti itu gitu kan. Itu yang bisa yang telemedicine bisa fasilitasi untuk memastikan mutu pelayanan tetap terjaga. Oke, jadi kalau saya simpulkan memang yang namanya over atau under diagnosis itu ya memang pasti terjadi ya dok, either mau pakai telemedicine atau konvensional. Ada saja peluangnya Chris, ada saja. Ya, maaf, ada peluang, pasti selalu ada peluang terjadi walaupun pakai konvensional healthcare provider. Cuman hal seperti itu tidak boleh menjadi halangan bagi kita untuk tetap bisa menginformasikan the right and the correct technology seperti telemedicine. Kita bisa tetap improve telemedicine gimana caranya untuk bisa cover obstacle seperti tadi, agar ya karena basically ya teknologi seperti telemedicine tujuannya ada itu untuk bisa membantu masyarakat dan juga society khususnya di industri healthcare. Oke, saya rasa itu aja pertanyaan-pertanyaan yang perlu saya angkat ke Dr. Dian. Ya. Terima kasih kepada pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan di grup chat oleh Bapak Ibu dan teman-teman. Saya mohon maaf sekali nggak bisa semua saya angkat. Saya hanya bisa pilih beberapa yang paling dari Pak Andre langsung respon. Terima kasih Dr. Hotel dan Dr. Dian. Terima kasih kembali Pak. Terima kasih. Mungkin dari Dr. Dian ada final statement dok, closing statement terkait telemedicine. Kenapa kita harus pakai telemedicine dan kenapa telemedicine harus kita embrace di industri kesehatan? Final statement aja dari Dr. Dian, silakan dok. Ya, telemedicine ini sebenarnya hanya satu bagian kecil dari perkembangan teknologi pelayanan kesehatan. Kita masih belum bicara tentang bagaimana penggunaan e-health misalnya, kita menggunakan IoT, sensor wearables misalnya, kita belum bicara tentang artificial intelligence dalam atau machine learning dalam pelayanan kesehatan. Ada banyak banget isu dan ini semua isu besarnya adalah namanya teknologi kesehatan. Jadi saya berharap bahwa ini bukan akhir dari diskusi, tapi ini adalah awal dari diskusi. Saya ingin ada diskusi lanjutan. Saya ingin ada bahasan-bahasan kembali gitu kan. Siapa tahu ada yang tidak saya ketahui yang bisa ditambahkan dari yang ada bahasan-bahasan lain. Saya harap ada diskusi-diskusi selanjutnya.
Tidak hanya bahas telemedicine, tapi juga ada bahasan tentang teknologi kesehatan pada umumnya. Yang pada akhirnya, teknologi kesehatan ini sebenarnya punya peluang untuk mengembalikan lagi kemanusiaan. Kita memanusiakan kembali pelayanan kesehatan yang sampai saat ini saya lihat sih sudah tidak manusiawi lagi. Gitu. Jadi ini adalah salah satu peluang dan salah satu penerapannya adalah dengan telemedicine ini. Kayak gitu mungkin take home note-nya. Jadi kita maju, kita tetap implementasi telemedicine, kita awasin juga, kita kasih kritik yang membangun. Mudah-mudahan teknologi kesehatan ini juga bisa mengangkat derajat kesehatan Indonesia lebih baik lagi. Oke. Ya, itu closing statement dari Dr. Dian. Saya coba sedikit aja tambahin lagi bahwa in terms bagaimana caranya to humanize healthcare in Indonesia. Itu salah satu visi misi kami dari Docotel. Bagaimana caranya teknologi bisa kita gunakan untuk to humanize the healthcare industry, especially in Indonesia. Dan selain itu juga salah satu visinya Docotel di industri kesehatan itu adalah to create a connected healthcare ecosystem in Indonesia. Docotel itu hanyalah satu dari sekian banyak teknologi provider di banyak sekali di Indonesia dan juga di luar Indonesia. Itu semua visi tersebut tidak akan mungkin bisa kita realisasikan kalau hanya satu atau dua orang, satu atau dua pihak saja. Kita perlu banyak melakukan kolaborasi dengan sekian banyak teknologi provider, healthcare provider. Dari situ saya ingin mention juga mengenai beberapa pihak yang sudah membantu dan memberikan inspirasi terhadap konsep dari webinar telemedicine ini. Terima kasih kepada ASI, Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia. Terima kasih kepada healthcare.id yang sudah juga banyak ngasih masukan mengenai konsep telemedicine ini. Semoga dari sini kita bisa lanjutkan ke pertemuan-pertemuan selanjutnya untuk kita bisa brainstorm bareng nih. Telemedicine yang kayak apa sih yang harus bisa kita lihat bersama supaya bisa menjadi the best and the most valuable technology for society in Indonesia. Ya. Oke, final note dari saya mau mengingatkan kepada teman-teman, Bapak Ibu, bahwa webinar ini merupakan seri yang hari ini merupakan seri pertama, yaitu di specialized in healthcare industry. Kita masih punya 2 sesi lagi, yaitu boleh ditunjukin presentasi saya. Jadi nanti hari ini mengenai healthcare yang dibawa oleh Dr. Dian. Hari Rabu nanti ada Mas Karisma, beliau expertise di industri security yang akan membawakan topik mengenai bagaimana teknologi bisa membantu industri security di Indonesia. Dan nanti yang paling terakhir itu ada di hari Jumat dibawa oleh expertise di industri financial, itu oleh Mbak Boren. Itu dia akan menyampaikan bagaimana teknologi bisa membantu industri financial dan communication, especially di masa pandemic COVID-19 ini. Jadi teman-teman, untuk yang healthcare sudah selesai di hari ini, tapi masih ada link registrasi masih terbuka. Silahkan buka lagi link registrasi untuk daftar di seri kedua dan seri ketiga yang nanti dilakukan di hari Rabu dan hari Jumat. Saya rasa itu aja dari saya. Sekali lagi Dr. Dian, terima kasih banyak ya Dok untuk sharing ilmunya, sangat bermanfaat sekali bagi kita semua dan bagi yang sudah nonton. Semoga bisa memberi pemahaman baru terkait teknologi kesehatan. Akhir kata, terima kasih buat semuanya. Salah satu slogan kami di Docotel adalah mau mundur. Semua jangan pernah mundur dalam menghasilkan data society through technology and automation. Ya. Sekian dari saya. Terima kasih Dr. Dian. Sampai ketemu lagi kita kapan-kapan kalau COVID-19 sudah selesai. Kita bisa ketemu lagi nanti ya, Dok. Amin. Amin. Semoga masa COVID ini bisa selesai, bisa cepat kita lewatin dan kita bisa move forward to the new normal lah, kegiatan seperti biasa. Oke. Thank you Dr. Dian, thank you teman-teman semuanya. Sampai ketemu di hari Rabu webinar kedua. Dadah, mau mundur.